pengertian Al-Quran. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Kalau Islam dalam ajaran Muhammad dikatakan Muhammad atau Islam menyebut kitab sucinya adalah Quran. Sebutan itu sangat sederhana, tapi luar biasa. Sebutannya Quran, artinya Quran, bacaan. Bacaan, sesuatu yang harus dibaca. Lalu mana yang disebut Quran? Injil pun Quran. Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Bahkan komik pun juga Quran. Semua yang bisa dibaca adalah Quran. Maka Tuhan menganjurkan, bacalah dirimu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Tuhan mesti suruh membaca diri kita, berarti diri kita juga bacaan. Berarti diri kita juga Quran. Bahkan Quran yang sebenarnya adalah diri kita. Diri kita inilah yang disebut dengan Quran yang berjalan, Quran yang hidup, firman yang hidup. Maka mempelajari diri kita itu lebih baik dari mempelajari kitab suci apapun. Teman-teman sekalian, saya sedikit ingin menjelaskan tentang perkara Al-Quran adalah kalamullah. Jadi begini teman-teman sekalian, ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah sebuah zat yang menguasai segala-galanya, Allah zat yang memiliki segala-galanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana proses penyembahan, proses ibadah kepada Allah, maka Allah akan utus Nabi dan akan utus risalah-risalahnya untuk memberitahu manusia bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyembahan ini ternyata tidak hanya berurusan dengan masalah-masalah ritual hanya kepada Allah atau hablum minallah, tapi juga bagaimana hablum minannas atau bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia. Nah, keduanya ini, hablum minallah, hablum minannas, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, ditambah lagi dengan hubungan kita terhadap diri kita sendiri yang disebut dengan hablum minafsi, maka inilah kesemuanya yang dinamakan dengan syariat. Maka setiap nabi membawa risalah tertentu, dan risalah-risalah inilah yang kemudian dikenal sebagai kitab, gitu kan ya. Misal contoh ketika diberikan pada Nabi Isa, yaitu adalah Alkitab, Injil, diberikan kepada Nabi Musa, Taurat, diberikan kepada Nabi Daud, Zabur, diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Mereka disebut dengan Alkitab, mereka disebut dengan kitab suci. Maka Al-Quran adalah bagian daripada kitab suci yang Allah turunkan kepada manusia, kitab yang disucikan oleh manusia karena di dalamnya tidak ada tercampur perkataan-perkataan manusia, di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya tidak ada pertentangan di dalamnya justru adalah bagian daripada mukjizat, yaitu adalah sesuatu yang datang daripada Allah dan tidak ada yang dari yang lain apalagi dari manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surat Al-Baqarah dengan kata-kata dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah mengulangi di dalam surat Al-Baqarah, surat yang sama ayat ke-23, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan bila kalian tetap mengatakan atau tetap meragukan bahwa Al-Quran ini yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad ini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka coba datangkan satu surat yang semacamnya. Fa'ilam taf'alu walan taf'al. Dan kalian tidak akan dapat untuk melakukannya dan tidak akan pernah dapat untuk melakukannya. Kenapa? Karena ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang langsung menurunkannya. Wahyunya itu kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad, langsung kemudian bentuk lafaznya begitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la raib, tidak ada keraguan. Oleh karena itu Al-Quran datangnya daripada Allah. Karena itulah Al-Quran tidak sama dengan karya manusia. Karena Al-Quran adalah ranah Allah, bukan ranah manusia. Ranah Allah tidak ada kemungkinan benar dan salah. Ranah Allah tidak ada kemungkinan lemah dan kuat. Ranah Allah tidak termasuk perkara-perkara yang bisa untuk diperdebatkan.
Maka di dalam Islam, yang orang yang beriman kepada Allah sudah membuktikan bahwa Islam itu benar, maka dia beriman kepada Al-Quran secara keseluruhan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fangtahu. Apapun yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, maka terimalah. Apapun yang kemudian telah dilarang oleh Allah dan rasulnya, maka tinggalkanlah. Ulama-ulama pada saat itu yang mendukung Mu'tazilah bukan tidak beralasan. Mereka juga punya alasan. Bagaimana alasan mereka? Alasan mereka seperti ini. Mereka mengatakan, yang namanya Khalik itu hanya Allah. Berarti selain Khalik adalah makhluk. Maka selain Khalik, selain Allah adalah makhluk. Maka Al-Quran selain Allah juga adalah makhluk. Ini berbahaya. Kenapa? Ketika Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran adalah makhluk Allah, berarti setiap makhluk punya keterbatasan, punya kelemahan, dan akan berakhir. Dia bisa salah, dia bisa benar. Seperti kita makhluk. Dia bisa lemah, dia bisa semangat. Dia bisa kemudian saat ini kemudian mendukung yang satu, dia bisa saat ini mendukung yang lain. Dia senantiasa berubah-ubah. Padahal Al-Quran tidak ada kemudian kesalahan di dalamnya, tidak ada kemudian keraguan di dalamnya. Ini yang harus difahami. Maka ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah semua bersepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Imam Ahmad bin Hambal itu kemudian mengorbankan dirinya untuk kemudian tetap memegang sebuah kalimat Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Sehingga dia tidak bisa berpotensi benar atau salah, tapi pasti benar. Sehingga dia tidak berpotensi akan terbukti atau tidak, pasti terbukti. Pemahaman tentang Al-Quran itu yang pertama disebut Al-Quran itu artinya bacaannya atau bunyinya. Kemudian Alkitab itu adalah susunannya yang bisa dipelajari. Kemudian juga mushafnya. Saya kembali pernah baca pada masa-masa ulama dulu telah terjadi perdebatan antara bahwa yang dikatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan. Karena itu merujuk kepada yang mana Ustaz? Mohon supaya bisa di jelaskan. Baik, kita harus bedakan dulu antara makhluk. Apa itu makhluk? Kita ketahui dulu ya. Jadi kalau sudah kita batasi definisinya, mudah untuk diuraikan maknanya. Ya, seringkali ada perdebatan, tapi yang diperdebatkan nggak diketahui maknanya. Ya, baik, kita lihat makhluk. Apa itu makhluk? Makhluk itu dikata khalaqa. Khalaqa itu sesuatu yang diciptakan. Ya, di penciptaannya prosesnya disebut khalaqa. Yang menciptakannya disebut dengan khalik. Makanya Allah menyebut dirinya dengan khalik, yang menciptakan tanpa adanya bahan. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qulna wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqul bashar. Dan ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, saya adalah khalik, saya akan mencipta seorang makhluk baru namanya bashar. Jadi khalik itu artinya mencipta sesuatu tanpa bahan. Kalau membuat sesuatu ada bahannya itu disebut dengan ikhtira'. Makanya manusia tidak bisa disebut dengan khalik, tidak bisa, karena ketika dia akan mencipta membuat sesuatu dia perlu bahan. Ya, ada yang bisa bikin sesuatu, ibu bikin kue kan ada bahannya juga. Nggak ada yang ujuk-ujuk tiba-tiba jadi tanpa bahan, mustahil itu cuma Allah. Makanya Allah tantang, kalau kamu merasa hebat seperti Tuhan, bikin lalatannya coba. Yang paling kecil itu, yang paling kecil, coba cari, pasti susah, itu tidak mudah, tidak mudah. Nah, semua yang tercipta oleh Khalik disebut dengan makhluk, disebut dengan makhluk. Ya, jadi kita itu makhluk. Jin makhluk, semua makhluk yang diciptakan Allah. Jadi semua hasil ciptaan Allah disebut dengan makhluk. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita bilang misalnya ada Quran, ada Al-Quran, ada Al-Kitab, ada Mushaf, apakah itu makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Sekali lagi, kalau makhluk berarti ciptaan Allah, berbeda sifatnya dengan Allah. Ya, makhluk beda sifatnya dengan Allah. Allah Tuhan, makhluk bukan. Ya, manusia tidur karena makhluk, Allah tidak tidur, bahkan ngantuk pun tidak, harus beda. Ya, manusia lemah, Allah kuat. Jadi aneh kalau ada manusia bisa menyembah yang lemah, itu aneh. Yang paling aneh bisa menyembah sesuatu yang dibuatnya, nggak bisa bicara, nggak bisa macam-macam, tapi kalau disembah itu paling aneh. Makanya harus beda. Jadi kalau Bapak menyebutkan makhluk berarti berbeda dengan Allah, lain sifatnya. Nah, sekarang Al-Quran makhluk atau bukan? Ya, yang paling mudah dipahami, Al-Quran itu bukan makhluk. Bukan makhluk, karena kalau Quran itu makhluk, berarti Quran itu memiliki sifat-sifat yang beda dengan Allah. Jadi dia bukan firman Allah, salah satunya. Ya. Dia tidak memiliki kekuatan, dia lain, dia terpisah dari Allah. Dia terpisah dari Allah. Di mayoritas ulama berpendapat Al-Quran itu bukan makhluk. Kalau mushaf itu makhluk, karena kertas. Kertas, Qurannya bukan. Allah akan menurunkan kertas, Allah akan menurunkan firman. Jadi setiap yang keluar dari Allah terkait dengan Allah masih memiliki sifat-sifat Allah, itu bukan makhluk, bukan makhluk, tapi bagian dari firman. Makanya disebut qaulullah. Tidak pernah ada satu kalimat pun dari Nabi menyebutkan Al-Quran khalqallah, makhluk Allah tidak ada. Karena itu ketika akan dibacakan Quran, semua orang Arab mengatakan qalallahu ta'ala, firman Allah, bukan khalqallahu ta'ala, makhluknya Allah tidak ada.
Ini kalimat yang paling mudah memahamkan bahwa Quran itu bukan makhluk. Alkitab itu susunan aja Pak, susunannya aja. Ya, jadi Qurannya bukan makhluk yang diturunkan Allah. Tapi kalau kitabnya yang dimaksud buku, tulisan, itu makhluk karena sudah terpisah, ada benda, bisa dirapat, bisa dilihat. Di Quran bisa dirapat nggak? Bisa dilihat tidak? Tidak. Coba saya bacakan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kelihatan nggak? Tidak. Nggak kelihatan kan? Bisa diraba nggak? Coba raba tuh. Nggak akan keraba, nggak akan kelihatan. Itu beda. Kalau mushaf, kalau itu ada mushaf bisa diambilkan, dipegang, dibawa, itu makhluk namanya. Jelas ya? Jadi Al-Quran bukan makhluk.